Jie Tianran menyiapkan formasi blokade yang sangat besar untuk berjaga-jaga. Tujuan utama dari pembentukan blokade ini adalah untuk memblokir jangkauan yang luas. Cakupan areanya sebanding dengan bidang bintang. Jie Tianran juga menghabiskan banyak harta untuk membentuk formasi hebat ini. Karena kota utama alam bela diri leluhur cukup istimewa, sepertinya kota utama ini hanya ingin semua orang melihatnya. Oleh karena itu, dalam jarak tertentu, jika Anda ingin menggunakan penghalang tersembunyi untuk menyembunyikannya, bahkan Jie Tianran pun tidak dapat melakukannya. Dalam jarak tertentu, kota utama alam bela diri leluhur dapat dilihat oleh semua orang, dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk memblokirnya. Dia hanya bisa membentuk formasi blokade untuk membatasi jarak antara Chu Feng dan orang lain sebanyak mungkin, sehingga mempengaruhi garis pandang. Tentu saja, di luar formasi blokade, masih dibentuk formasi penutup. Namun yang tidak diketahui Jie Tianran adalah Wolong Wuzong bisa langsung memindahkan Chu Feng ke dalam formasi yang dia atur. Chu Feng baru saja mengubah posisinya, tetapi sudut dan bidang penglihatannya sama persis seperti sebelumnya. Tapi ketika Chu Feng keluar dari gerbang penghalang, dia menyadari bahwa itu masih satu langkah terlambat. Jie Tianran sudah menggunakan metode observasi dan mulai mengamati. Chu Feng tidak tahu sudah berapa lama dia mengamati, tapi dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jadi Chu Feng tidak berani mengabaikan dan buru-buru mengamati. Caranya kali ini sama seperti sebelumnya. Namun ada beberapa perubahan, dan hampir mustahil untuk memanfaatkan pengalaman pengamatan terakhir. Jie Tianran, setelah mengamati dengan cermat, berhasil memasuki dunia formasi Sekte Zhu Jie. Selamat, teman kecil, karena telah melangkah ke sini. Selanjutnya, kamu akan menghadapi ujian. Suara kaya dan misterius itu menarik telinga Jie Tianran. Meski sudah tua, suara ini tetap memanggilnya teman kecil. Tapi itu normal, terlepas dari apakah suara itu adalah keberadaan formasi atau semacam keberadaan nyata. Dari segi senioritas, Jie Tianran memang seorang junior. Jie Tianran tidak memperhatikan suara itu, tapi langsung memusatkan pandangannya ke gerbang yang membuka langit. Memasuki dunia formasi ini hanyalah permulaan, hanya dengan memasuki gerbang itu barulah kita dapat menerima ujian sesungguhnya. Sekte dunia bela diri leluhur tidak pernah berpikir untuk mewariskan apa yang mereka peroleh dari zaman kuno kepada orang lain, kan? Mustahil. Untuk melewati tingkat kesulitan ini, Jie Tianran hanya bisa menghela nafas. Tanpa bimbingan orang yang ada di dalam tubuh, bahkan jika dia menggunakan cara apapun, dia akan tetap sangat sulit untuk masuk di sini. Tapi Jie Tianran adalah seorang jenius roh dunia nyata, dia sangat percaya diri dengan bakat dan pengalamannya. Tidak masalah, apakah mereka dengan tulus mewarisinya atau hanya berpura-pura melakukannya. Fakta bahwa ada formasi seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada harta karun nyata yang tersembunyi di sini. Petik 2. Dengan bimbingan saya, meskipun demikian ini hanya pertunjukan, aku akan mengajakmu masuk. Suara di dalam Jie Tianran berkata. Bisakah harta karun di sini membantumu pulih? Jie Tianran bertanya. Saya tidak yakin, tapi itu pasti akan membuat Anda lebih baik. Anda dan saya adalah satu tubuh. Apakah saya pulih atau Anda membaik? Itu adalah hal yang baik, kata suara di tubuh Jie Tianran. Itu benar. Tapi aku benar-benar merasa bahwa Sekte Dunia Bela Diri Leluhur tidak memiliki ketulusan dalam mewariskan warisan. Petik 2. Peninggalan yang mereka tinggalkan masing-masing lebih sulit diuraikan daripada yang terakhir. Jie Tianran masih sedikit khawatir. Itu karena saya dalam keadaan tidak aktif. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada relik yang tidak bisa saya hancurkan? Petik 2. Anda tahu, Qin Jiu juga dilatih oleh saya. Suara di dalam Jie Tianran berkata. Kalau begitu kali ini, mohon bertahan lebih lama lagi, kata Jie Tianran.
Jangan khawatir, karena aku bangun dari hibernasi kali ini, aku di sini untuk membantumu, kata suara di dalam Jie Tianran. Saat mereka berbicara, pintu ke langit hampir setengah terbuka, tapi sepertinya pintu itu harus dibuka seluruhnya sebelum seseorang dapat masuk. Namun tak lama kemudian, pintunya tertutup dengan cepat. Pada saat ini, wajah Jie Tianran berubah drastis, dan dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Hanya sosok Chu Feng yang terlihat berdiri di kejauhan. Jie Tianran, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu menggunakan harta untuk meningkatkan keterampilan pengamatanmu dan kamu tidak memberitahuku. Mungkinkah kamu ingin makan sendirian? Tanya Chu Feng. Binatang kecil, kamu baik-baik saja. Jie Tianran bertanya dengan marah. Dia terkejut dan marah. Terkejut karena Chu Feng benar-benar muncul di sini lagi. Jelas kali ini, dia sengaja melakukan tindakan pencegahan. Adapun kemarahannya, wajar saja karena Chu Feng ingin merusak perbuatan baiknya. Kamu baik-baik saja, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Chu Feng tersenyum tipis. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dalam kemarahan, Jie Tianran berhenti berbicara omong kosong dan langsung mengaktifkan kekuatan mentalnya dan bergegas menuju Chu Feng. Chu Feng tidak ragu-ragu dan juga melepaskan kekuatan mentalnya. Kekuatan mental keduanya bertabrakan lagi. Namun setelah konfrontasi ini, Chu Feng merasa percaya diri. Karena Wen Xue tidak dapat bertahan, Chu Feng tidak pulih. Telah dikembalikan ke kondisi terbaiknya. Dalam kondisi ini, sulit untuk mengalahkan Jie Tianran dalam kondisi terbaiknya. Namun kini Chu Feng mengetahui bahwa Jie Tianran tidak dalam kondisi terbaik. Maka pertempuran ini masih bisa dilakukan. Benar saja, kali ini, baik Chu Feng maupun Jie Tianran tidak bertahan selama yang terakhir kali. Namun kekuatan mental Chu Feng kali ini masih sedikit lebih lemah dari Jie Tianran. Chu Feng mengandalkan kemauannya yang kuat untuk memeras sisa kekuatan mentalnya, menyeretnya ke tujuan dan menghabiskan seluruh kekuatan mental Jie Tianran. Setelah kekuatan mentalnya habis, kesadaran Chu Feng kembali ke tubuh aslinya. Kali ini, Chu Feng memperhatikan bahwa Jie Tianran juga bergerak, dan tidak setenang sebelumnya, setengah berlutut di tanah. Tapi itu dengan cepat menghilang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa konsumsi Jie Tianran kali ini lebih serius dibandingkan sebelumnya. Hal ini wajar, karena konsumsi Chu Feng kali ini juga lebih serius dibandingkan sebelumnya. Tuan, Ketua Sekte, bawa saya kembali. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sebelum kehilangan kesadaran, Chu Feng hanya punya satu pikiran. Saya berharap Jie Tianran tidak pulih secepat ini lagi. Jika tidak, Chu Feng mungkin tidak memiliki modal untuk bersaing dengannya. Dengan pemikiran ini, Chu Feng mengalami koma, tetapi untungnya, setelah mendengar kata-katanya, pemimpin Sekte Wolong mengaktifkan formasi teleportasi dan menarik Chu Feng ke dalam terowongan teleportasi. Adapun Jie Tianran, dia kembali ke kapal perang terapung dan istananya. Seperti sebelumnya, terbaring di tanah dengan panik. Tapi kali ini, matanya yang terbuka penuh dengan niat membunuh dan keengganan. Peluang sempurna gagal lagi karena Chu Feng. Jie Tianran, cucumu benar-benar jahat. Jika kita menangkapnya nanti, kita tidak akan melepaskannya begitu saja. Kami akan membuat dia membayar harga atas apa yang telah dia lakukan sebelum dia mati. Sebuah suara datang dari tubuh Jie Tianran, kali ini bahkan dia sangat marah. Secara alami, dia juga tahu harta dan kekuatan apa yang telah dikonsumsi dua kali ini. Jie Tianran bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjawab, matanya dipenuhi keengganan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Jie Tianran, karena aku tidak bisa memulai warisan Sekte Dunia Persilatan Leluhur untuk saat ini, aku tidak akan menyia-nyiakan energiku. Tapi jangan khawatir, saat aku tidak aktif, aku tidak bisa gunakan kekuatanku untuk membantumu atau berkomunikasi denganmu. Tetapi,
Aku tidak akan bisa menggunakan kekuatanku untuk membantumu atau berkomunikasi denganmu. Jika saatnya tiba ketika kamu sangat membutuhkan bantuanku, aku akan tetap maju untuk membantumu. Kalimat ini terdengar seperti penghiburan dan peringatan.